Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di YouTube channelnya Semarang Pemkot, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Nah, kali ini masih bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya, a.k.a. Ucup. Nah, dan sekarang saya sedang berada di namanya Pet Ministry. Untuk program Hobi Jadi Rezeki ini, kita kali ini sudah berada di Pet Ministry, usaha yang berawal dari hobi dan akhirnya jadinya sebesar ini. Nah, langsung sama ownernya, bisa langsung perkenalkan kau. Ya, halo warga Semarang, saya Korudi dari Pet Ministry, salam kenal ya. Nah, Pet Ministry yang berada di Jalan Dr. Wedin ya, Mas? Betul. Berada di Jalan Dr. Wedin, Jalan Besar, kalian mesti sudah langsung ini sedang proses renovasi ya? Betul, tinggal 95%. Kelas 95%, tahap finishing, dan ini akan menjadi pokoknya apa yang Anda cari tentang kebutuhan hewan peliharaan Anda semua ada. Dari mulai makanan, penginapan, perawatan, komplit ya kok ya. Nah, bisa diceritakan dulu nggak sejarahnya dari Pet Ministry ini? Oke. Pet Ministry ini kan sebenarnya awal mulanya ya, kebetulan saya dari keprihatinan juga bahwa saya punya banyak, kebetulan saya ini kan penghobi reptil, penyuka binatang lah ya, seperti Mas Daniel ini kan penyuka dog lovers ya. Saya reptil lover, saya dog lover, animal lovers. Tapi enggak cewek lovers. Tetap toh. Cewek tapi setia satu saja. Oke, siap, mantap. Kalau pas di sini. Oh, ya. Ngomong-ngomong. Ya, ini kebetulan saya lihat teman-teman di Jakarta, teman-teman Jakarta, kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya itu membuat pet shop itu bagus sekali. Saya iri, terus terang dalam diri saya ini saya iri. Kok lihat Semarang kok, sorry ya kita ngomong nggak ada yang bagus seperti ini gitu loh, nggak ada yang oke banget. Belum dimulai lah, dari bintang 5-nya itu belum ada ya. Betul, saya tuh ngimpi gitu lihat, wah datang ke suatu pet shop, saya datang, saya lihat, saya seneng. Saya nggak usah beli, nggak apa-apa. Tapi saya happy, saya lihat, oh iya, ini aku besok kesini lagi, aku main sebagai tempat wisata aja, destinasi. Atmosfernya itu loh. Ya, kita harus dapat gitu loh. Nah, kalau yang Jakarta itu kan bagus ya, kita sekali masuk, tempatnya asenan, bagus, terus penambahannya bagus. Terus mereka nggak buat setengah-setengah. Kalau sorry ya, kalau yang di Semarang itu buatnya ya contoh kayak pet shop ya, kita mau pet shop itu kan pet shop, berarti kan toko binatang.
tetapi yang dijual makanannya gitu kan. Ini kemana hewannya? Saya teman-teman saya sudah yuk Semarang ki ra ono koyo ngono. Sorry ya kita pakai bahasa Jawa karena kita ini Semarang ya kan. Ya kita ngomong Semarang lah istilahnya kan gitu. Jadi kok nggak ada yang jual yang hewan aja, dan ada pun kita lihat ada yang jual hewan pun ya sorry kata maaf, saya melihat kesejahteraan hewannya tuh agak sedih nah, juga. Itu loh yang penting tuh loh, bisa memelihara itu istirahatnya diperhatikan. Iya. Banyak kan lu beli iwak juga bawa. Iya. Tapi itu nyontoh juga Pak sama yang jual. Sorry loh, saya ngomong nyontoh sama juga yang jual. Karena yang jual itu juga jualnya sorry, tempatnya nggak layak, terus kurang bagus. Misalnya kayak ikan ya kita ngomong filternya kurang cocok, terus penampilannya biasa. Asal anu banyu blue kutuke ngono ya, wah lah itu berat itu. Iwaknya mati ya wis kayak contoh saya kita kalau sentra ikan kan di pasar jual ya. Ikannya mati ya dijarke ngono tok. Kadang nggak ada aerator dibiarke gitu tok. Ya saya sedih sih sebenarnya. Itu keprihatinan saya. Makanya saya 2021 ini kebetulan kebetulan juga Corona juga ya. Corona kan kebetulan 2020 2021 itu bisnis bisnis hobi itu luar biasa loh. Ngeri banget memang. Kita naik sampai mungkin 500% kali ya. Jadi banyak usaha-usaha lain yang terdampak ya, mungkin yang makanan yang dine-in tapi hobi kok, saya ngalami kok. Jual beli hot toys itu ada di toko Semarang, naik. Terus kolektor mobil motor naik. Pokoknya yang berbau hobi lah. Iya. Luar biasa, apalagi ini hewan-hewan peliharaan. Ya, ini ramai banget. Saya bahkan sering ngirim ya. Kita kan binatang import yang resmi yang semua itu. Saya bahkan ngirim paling jauh ya Mas ke Aceh sama kirim ke Merauke. Kirim hewan dari sini ke Aceh sama Merauke. Yes. Luar biasa. Dan kebetulan saya terima kasih juga sama Dinas Pertanian Semarang yang sangat kooperatif sama hobiis di Semarang. Luar biasa, top. Itu teman-teman dari Dinas Pertanian sini main ke teman-teman yang punya pet shop. Betul. Edukasi, vaksin buat hewan juga. Ada kok vaksinnya? Ada. Sini nanti kita ada klinik juga yang pertama kali di Semarang, di mana dengan basis online atau aplikasi yang orang bisa, misalnya kayak Mas Daniel mau grooming anjingnya, Mas akan lihat ada jadwalnya. Jadi Mas akan lihat, Mas akan ngisi data. Oke. Jadi via di rumah aja sudah bisa daftar. Oke, nyampe sini tinggal taruh hewannya aja. Tinggal pulang. Iya. Kalau yang di sini kan kebanyakan kan, ya wah penuh maaf Pak, nggak bisa. Pak maaf besok 2 hari lagi. Kan kita udah susah nih gotong, misalnya Mas punya Alkan Malamut atau punya Hedu, udah susah masukin mobil. Ya kok ditolak, wah sedih gitu kan. Tadi kan saya baca tulisannya di bawah itu education, terus apa lagi? Itu pokoknya pengetahuan. Nah itu ada Reptile Kingdom yang belakang kita tuh. Animal Hotel. Betul, Animal Hotel. Ada itu Fish Gallery. Yes, terus ada juga yang namanya Bird Sanctuary. Jadi ya nanti di tengah-tengah Pet Ministry ini kebetulan nanti ada parrot teman-teman. Teman-teman yang mau foto, mau suka sama parrot paruh bengkok, semua kita ada. Oke. Nah itu loh, yang pertama jarang pet shop itu ada yang ini yang utama, education. Betul. Ini kok, yang dari sini yang ditawarkan edukasi mengenai apa? Mengenai ya jenis hewannya, terus tahap pemeliharaan. Kita pun kalau merekrut, SDM ya, kita kayak gitu, kita benar-benar orang yang animal lover yang mereka mendalami dan mengerti hewan ini seperti apa. Bahkan kita ketika kita buat ini misalnya ini ular ya kayak gitu ya, ini green tree python misalnya kayak gitu, makanannya sudah ada, dari mana lokalitinya, terus harganya juga ada kayak gitu kan, terus juga dia penampilannya juga baik, orang lihat kan juga ya seneng ya. Ternyata hewan juga minta dihargai kayak kita tuh. Iya. Betul kan? Iya. Saya senengnya mereka itu mereka tuh kadang kita misalnya lagi putus cinta ya Mas ya, kayak yang menyayangi. Kadang sama anjing Anda kan punya anjing tuh, kalau sayang saya sayang. Curhat ya Mas, curhat. Duh, aku baru putus dah. Namanya kan Brenda sama Mika. Aku baru putus, saya punya anjing cewek tuh. Tapi kalau ono sing kayak misalnya koncone jenengan, "Kowe goblok lah. Wah, apa putus BDN ngopo gini." Tapi anjing kan menerima kita apa adanya. Betul ya Mas ya? Betul, setuju ya? Anjing bisa kita kasih makan jadi teman. Manusia nggak kita kasih makan jadi aku diam saja. Cadar ya. Binatang yang paling setia. Betul, setuju. Jadi Oke, kalau lanjut lagi. Kalau yang di sini di Pet Ministry itu
apa aja yang ditawarkan sampai nanti jadi selesai? Kita maunya ya, kita punya visi misi itu jadi pet shop yang paling komplit lah ya di Semarang. Kalau bisa sejateng. Kalau nasional saya terus terang belum berani sama suhu-suhu Jakarta, Surabaya. Saya mohon maaf, saya belum berani ya. Jadi saya hanya bisa ngomong ya menang jago kandang lah. Boleh lah. Ya Mas, ya boleh. Tapi inspirasi tetap ke mereka Betul, betul, betul. Karena mereka ini hebat-hebat semua ya. Saya belajar banyak dari mereka juga. Kalau contoh yang di belakang kita ini kebetulan kita Ini kan banyak di reptil ya, Reptil Kingdom nih. Reptil Kingdom, yes. Jadi kita ada total ada kira-kira 49 kandang, Pak. 49 meter. Termasuk hewan-hewan yang di ini yang paling nggak saya takuti daripada yang belakang ini. Ini ada banyak macam kura-kura. Mungkin Mas Daniel mau belajar megang ular gimana? Saya ajarin Mas, bener-bener. Jangan ada pas ada kamera aja nanti. Gitu. Kalau nggak ada kamera saya takut ya. Oh iya, takut keluar kebun binatang saya nanti. Ada badak, gajah, nanti keluar semua nanti. Iya. Ini kan, Siap. ini kok banyak kura-kura juga, hobi kura-kura kok. Ya, saya kalau terus terang, saya ini memang hobi pertama kali reptil paling pertama itu suka sama kura-kura. Karena kura-kura itu ya saya pertama kali seneng itu karena apa? Nggak repot. Tapi yang saya penasaran tuh harganya tinggi, Pak. Kenapa harganya bisa tinggi? Iya ya. Dan kenapa sebelah sama sebelah kok harganya bisa tinggi? Misal A sama B gitu kan. A kok bisa lebih tinggi, kenapa? Padahal tingginya sama loh, ya kan? Nah, kenapa kok bisa lebih tinggi? Nah, saya belajar di situ banyak. Dan kura-kura itu salah satu spesies reptil yang paling ramah sama semua orang. Sampai anak bayi juga dia nggak akan gigit. Karena banyak teman-teman kan anggapannya, kura-kura ini gigit gini-gini. Oh my god, saya aja punya yang 70 cm ya Mas. Dinaiki anak saya, dipegang mulutnya, enggak nyongkot. Karena apa teman-teman? Makanya cuma sayur. Iya. Ya, herbivora ya Mas ya. Herbivora Biar jinak kali. Saya juga heran kok bisa jenis-jenis ini, apalagi ini apa ya, sulcata ya kok ya. Sulcata, terus ada apa lagi ini. Kok iso larang dia diajak jalan-jalan ya raiso. Kayak ini kan dikasih tali dia jalan-jalan bisa. Diajak olahraga bisa. Kucing bisa dipangku, dilus-elus. Ada yang mahal lucu-lucu. Kalau ini kura-kura ini apanya yang mahal? Yang mahal itu simpelnya. Simpelnya begini ya. Jadi kura-kura itu nggak repot teman-teman. Jadi kura-kura itu kan metabolismenya lambat gitu kan. Makannya juga sebenarnya lambat juga. Jadi kayak gitu kan. Makan cukup sekali sehari teman-teman. Sekali sehari. Makannya cuma sayur. Kalau mau nambahin kita misalnya kita sayang banget kasih vitamin, kasih pelet kayak gitu cukup. Nggak pakai daging? Nggak, makanya cuma sayur saja. Proteinnya dari pelet ya? Pelet, betul. Jadi makanya cuma sayur, buah, ya begitulah, cuma kayak gitu aja. Jadi simple banget teman-teman yang mau nyoba hobi kura-kura itu sesimpel-simpelnya orang. Kalau anjing Anda ngomong misalnya ya, aja jalan-jalan, grooming gini. Iya kalau Anda ada waktu. Betul ya? Ini lo paling susah itu lo. Iya, betul. Soalnya pagi ini mutlak harus keliling. Dia perlu BAB, perlu pipis. Betul. Kita perlu bersihin kandang. Betul. Ini mutlak itu sama sore. Betul. Soalnya saya kalau tahu kalau dia buntutnya goyang-goyang, happy berarti. Iya, betul. Tapi kalau dia kelentruk, buntutnya antar dia ada yang kurang, apa sakit apa-apa. Betul. Simpelnya saya seperti itu kok. Betul. Jadi kura-kura itu sangat simpel. Jadi pagi itu tinggal jemur aja, kasih air sedikit segini, pakai baskom aja teman-teman. Jadi nggak usah pakai kayak akuarium kayak gini. Ini kan akuarium kita buat display ya kayak gitu ya. Kalau saya sih kura-kura pakai kayak baskom kotak plastik aja kayak gitu. Baskom yang kecil segini. Nah, jadi kotak gini. Iya, kasih air sedikit, habis jemur kayak setengah jam. Habis itu selesai, ditiriskan ya, bukan digoreng ya, ditiriskan, dikeringkan. Dan habis itu tinggal kasih makan, udah tinggal saya pergi kerja. Udah ya? Udah. Aman. Saya pulang kerja jam 4, jam 5 saya pulang, saya bersihin dikit kan dia mesti ada bekas-bekas kotoran makan kayak gitu, selesai. Saya masukkan lagi ke kandang lagi. Kandang udah bentuknya baskom kotak aja udah. Ini ya, juga kasih ini. Ya, betul. Ini kalau di pasar burung jadi pimbak ini ya. Waduh, jangan dong. Kita animal lover, lu katanya animal lover. Waduh, ini makanya enggak karuan. Bercanda saya. Soalnya dari masa kecil tuh saya diajak ke sana kayaknya enak. Iya, betul. Tapi saya satu, dog not food. Yes. Wah. Agree. Saya yang saya kampanyekan sama teman-teman
saya nggak punya komunitas animal lover tapi saya selalu kalau update di Instagram apa saya selalu update info. Oke. Ini yang di sini yang dijual apa aja kok? Selain ini kan hewan reptil ya, reptil sama beberapa itu apa tadi namanya? Apa sih? Yang kayak musang. Fennec fox. Fennec fox, terus ada pertemuan grooming anjing dan teman-temannya kucing. Terus ada apa lagi rencana? Saya jelaskan ya untuk Reptile Kingdom ini sendiri banyak banget. Jadi teman-teman yang mungkin nggak mendalami dunia reptil bisa jadi ngerti kalau kesini. Makanya itu tadi itu basicnya education. Orang datang ke sini bisa ngerti loh. Ternyata kok misalnya contoh misalnya kok ular kok ada yang kuning, misalnya ada yang kayak gini misalnya ini kok bisa bentuknya kayak naga kayak gitu, kok ada yang kayak Night Fury, itu ada krokodil king itu bisa juga, itu ada kodok-kodok juga teman-teman, kodok-kodok yang warna-warni, Pac-Man, teman-teman ada lucu toh game Pac-Man. Ada kata Pac-Man-nya itu. Ya, ada juga. Lalu ada iguana-iguana yang berbagai macam warna teman-teman. Jadi ada yang albino tuh yang kuning kayak gitu, terus ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau kayak gitu, yang belum ada Mexico, ungu belum ada. Ada iguana yang belum ada ya. Belum ada. Jadi ya gitu, terus ada kura-kura air, kura-kura darat. Saya yang kuatnya di kura-kura darat, teman-teman bisa nyari sulcata di sini itu yang harga-harga terbaik karena saya importir juga kebetulan. Oke. Jadi harga juga saya masih bersaing lah. Terus ada beberapa makanan. Betul. Makanan kalau kita ngomong reptil dulu ya, ada vitaminnya, ada kalsiumnya, ada lampunya, ada dasarannya, terus ada tempat makan, tempat minum, guanya, macam-macam. Kayu-kayuannya itu. Kayu-kayuannya ada semuanya. Bahkan teman-teman yang misalnya tertarik habis lihat ini misalnya, oh kok Rudi kok setting kandangnya bagus ya, kok ciamik ya, aku yo pingin ada kok neng omah kayak gini. Gawe ke yo iso juga. Kita tingin juga bisa teman-teman. Jadi ya ini sorry Mas Daniel di sini keringetan ya, saya tahu ya. Nah soalnya kan emang lembab ini. Betul. Nah itulah mengapa kita itu di Pet Ministry sangat mendalami ilmu seperti ini, karena ketika Mas Daniel ini wawancara, nanti kan wawancara di bawah ya Mas ya, Mas Daniel akan merasa dingin karena buat anjing, buat mamalia, buat parrot, buat ikan kayak gitu kan mereka butuh kedingin. Tapi untuk reptil sendiri itu butuh yang namanya hangat, panas matahari, suhu kering lah kayak gitu, dan lembab kayak gitu. Lembab ya. Nah. Terus tadi saya penasaran satu, orang datang ke sini nggak harus beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu loh yang jarang saya kok bisa kepikiran kayak gitu loh. Jadi kok membuka itu wis kayak atmosfernya wis dapat, vibes-nya dapat. Betul. Jadi istilahnya kalau saya dulu sejarahnya ya teman-teman ya, itu dari saya kontraktor kebetulan Pak. Kontraktor kebetulan kan waktu itu zaman sulit ya waktu itu ya, banyak nggak dibayar Pak. Itu saya cerita sedih ya. Jadi kenal sama Melvin Surabaya lah. Aduh. Itu jalan yang di Bali kakek saya yang aspal. Aduh. Kode ya. Ya terus lanjut. Terus apa namanya, habis itu kan saya kan itu ya istilahnya stres waktu itu kan, bingung mau ngapain, wah cari duit juga susah kayak gitu. Terus saya main dari hobi ini reptil jadi, dan dari situ saya bisa naik. Nah ini sekedar ya saya ngomong singkat katanya saya balas budi sama mereka. Jadi I want to introduce them to everybody bahwa ini reptil itu nggak hobi yang rendahan, nggak hobi yang saya orang ngomong wah duluan kok sorry mencawak ya, nggak tak pangan gitu kan. Tapi enggak, saya mau mengangkat. Ternyata mencawak juga ada harganya puluhan juta sampai ratusan juta juga ada. Jadi saya sangat menyayangkan kalau pemburu-pemburu itu suka nembak-nembak mencawak, apalagi burung kok. Burung itu pangan apa nih? Sampai saya bingung, saya tanya, tuh kan di bedel mana? Ngebang no ini bedel apa nih kecuali hama ya. Itu kayak apa namanya si pipit, tikus dan lain sebagainya. Kalau itu ada babi hutan, dulu saya sering itu ikut hunting istilahnya kalau orang Semarang bedak. Ya bedak celeng gitu, sambil bawa anjing-anjing kampung gitu kan, karena menjaga perkebunan di daerah Ungaran sih terutama dulu, masih rame gitu. Itu sering bawa anjing-anjing gitu sambil buat jalan-jalan. Nah kalau saya bilang orang ini nembak burung ini tembak apa nih? Digoreng muka enak. Betul. Ya apalagi yang ditembak burung-burung endemik
Iya. Nah, itu kok. Sedih makanya. Nah, kita di Pet Ministry ini sendiri kita tidak jual hewan-hewan dilindungi. Ya. Jadi kita memang benar-benar kita acuannya pada terima kasih BKSDA Semarang ya. Oh, biasanya sudah kesini kok. Sering juga kita koordinasi juga. Jadi kemarin kita ketemu sama salah satu stafnya juga di sana. Juga kita juga diarahkan beberapa penyuluhan. Jadi saya sangat senang ya Pemkot Semarang itu sangat membantu teman-teman pelaku usaha yang kecil seperti saya juga ini yang diarahkan bahkan diajari untuk lebih baik lagi. Nah, jika mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan sehingga kita itu menjadi besar dan Semarang akan semakin ramai gitu Mas ya. Soal kayak gini ya, pariwisata hewan-hewan ini ya. Jadi edukasi tentang hewan-hewan ini bisa terus disampaikan ya. Terus Betul. satu lagi mengenai kesejahteraan hewan kok. Beri Hmm. saya satu pesan buat pemirsa. Kalau kamu punya peliharaan di rumah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau berhan di rumah itu yang penting apa ya? Mereka punya hak ya. Hak untuk lega. Jadi jangan sampai kita kasih tempat itu terlalu sempit. Kasihan dong. Mereka nggak punya ruang gerak, nggak punya ruang nafas, kan kasihan. Terus mereka berhak untuk makan dan minum yang layak, yang sesuai dengan spesies mereka, sesuai dengan spesifikasi mereka. Betul. Contoh tadi Mas, anjing atau fennec fox kita kasih makan sayur kan nggak benar juga, ya kan? Ya kura-kura saya makanya sayur, kasih makan daging kan nggak benar juga. Kita harus mempunyai pengetahuan, terutama kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana memelihara mereka dengan baik sehingga kesejahteraan mereka itu baik semua. Nah, contoh kayak reptil ini, contoh saya buat kayak gini, saya setting kayak gini, Mbak. Kenapa sih buat settingan kayak gitu? Kadang kan ada, sorry ya, saya ngomong ada reptil cuma ditaruh di kontainer kayak gitu, saya kadang sedih. Para urip itu rak mesai itu ya Mas, bener lah Mas ya. Mereka buat kayak gini nih, tera-tera seperti ini ya Mas, ini memang tera-tera khusus untuk reptil. Ada udara di atas itu ada jaringnya, jaring besi itu di atas sehingga udara itu bisa keluar. Terus mereka juga saya kasih tanaman-tanaman kayak gini untuk mereka itu bersembunyi maupun memanjat naik ke atas gitu, punya gerakan ya gitu. Ya penting bisa menyesuaikan anunya ya. Betul. Alamnya di habitatnya ya. Betul. Itu kayak ini forest dragon. Nah. Ini wah dia lagi nangkring gitu. Dur kayu. Iya, Kan betul. Bersantai kayak di alam gitu ya. Ya, terus lampunya juga harus lampu yang benar Mas. Kita pakai lampu itu pakai lampu-lampu reptil kayak gitu, khusus reptil. Jangan lu kasih lampu Neon, neon kan enggak benar. LED yang Betul. iklannya jadi kok besar. Karena ini mengandung apa ya istilahnya memang spek-speknya untuk supaya Khusus ya. khusus betul. Ini kan Pet Ministry masih 95% ya. Hanya tinggal touch up sedikit mau buka ini. Ini rencana mau grand openingnya kapan kok? Kayak opening mungkin tanggal 20-an kira-kira. Tanggal 20-an November ya? Iya, betul. Nah, terus nanti mau ada acara apa hanya buka biasa? Ya ada acara syukuran lah ya kita ngomong. Ada syukuran. Karena buatnya juga rumit nah. Jadi kalau nggak di show off kan nanti nggak akan. Oh iya, lupa kasih tahu juga ini alamatnya, nomor HP-nya, WA-nya, IG-nya. Oke. Jadi terima kasih pada Pemkot Semarang sudah kasih kesempatan ya. Pet Ministry ini letaknya di Wahidin 90 teman-teman. Betul Adin. Ya teman-teman, Wahidin 90 itu Tanah Putih naik dikit. Nah ke arah Jatingaleh ya teman-teman. Nah itu tengah-tengahnya persis itu Pet Ministry. Mas sengaja saya taruhnya koordinatnya tengah-tengah lah biar simetris gitu ya. Terus Sosial medianya di IG teman-teman ya. Pet PETS ya _ ministry.id. Oke. Di follow ya teman-teman ya. Terus WA-nya di 0822, nomornya gampang banget, 0822 94949400. Wah. Nomor cantik teman-teman. Tuh pemirsa, nanti kalau pemirsa mau tahu tentang mengenai edukasi hewan peliharaan, edukasi soal perawatan hewan, mau grooming, mau memeriksakan hewan peliharaannya, mau beli pakanannya, mau menginapkan hewannya di sini itu juga ada nih, sudah disiapkan tempat-tempatnya. Kita akan lanjut nanti ngobrol di segmen 2. Tapi sebentar Mas, saya mau ngomong educationnya itu Ya. ya. Saya mengundang pada sekolah-sekolah yang di Semarang ya, Ya. terutama yang mau ngajak anak-anaknya untuk education di sini gratis. Jadi guru-guru tinggal nembusin saya aja ke sini, oke? Mau ajak teman anak-anaknya ke sini untuk lihat hewan-hewan, belajar banyak. Saya dengan sukarela, saya dengan senang hati saya akan kasih pengetahuannya semua. Luar biasa, Kordi jarang sekali saya ketemu sama pengusaha pet shop yang mau membuka buat anak-anak belajar tentang hewan. Betul. Timbulnya anak-anak itu soalnya banyak yang nggak tahu ya, Pak beli ini kan ini, beli ini kan itu, nanti diopo-opo. Nanti kalau sudah diajari Kordi
dia akan timbul rasa cinta. Ada penggemarnya Joshua ya. Kalau diajari ke Rudi nanti supaya bisa timbul rasa cintanya kepada hewan-hewan peliharaan. Jadi kita semakin tahu bahwa hewan itu nggak boleh diburu, hewan ini juga nggak boleh, hewan ini bolehnya dirawat dan dilepas. Oke, kita akan lanjut nanti di segmen 2, kita akan bedah tempat di ruang groomingnya sambil jalan-jalan ngeliatin seluruh ruangannya yang ada apa aja nih di sini. Nah, saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Kembali lagi bersama saya pemirsa YouTube Semarang Pemkot, tentunya masih di program kesayangan kalian semua, Hobi Jadi Rezeki, edisinya ini Pet Ministry. Wah, kali ini saya sudah masih berada di Pet Ministry, tapi dengan orang yang berbeda. Kalau tadi yang sesi pertama kita bicara langsung sama ownernya Korudi, kali ini Korudi biar istirahat. Kita ajak bicara maestro-maestronya dari Pet Ministry ini. Kenalin satu-satu dulu, satu-satu. Ini, kamu siapa Mas? Nama saya Ratno. Ratno, Ya. Leon. Mas Leon. Ini spesialis yang merawat hewan-hewan peliharaan yang ada di sini ya Mas ya. Kalau Mas Ratno, urusannya apa nih kalau di Pet Ministry ini? Untuk saya di helper juga untuk perhotelan. Di bagian helper sama perhotelan. Kalau Mas Leon? Bagian reptil sama grooming. Oh, reptil sama grooming ya. Nah, ini kita sebelum kita masuk ke hewan sama perhotelannya, nah, kita ngobrol-ngobrol sih. Nah, kalau Mas Leon ini awalnya kenal sama dunia hewan-hewan ini siapa Mas? Kalau dunia hewan ini sih sebenarnya dari kecil kan suka hewan. Terus awalnya pengen pelihara hewan, tapi karena masih sekolah jadi nggak punya uang buat beli lah, akhirnya nggak bisa menyalurkan hobi. Akhirnya setelah kerja baru bisa beli hewan, pelihara hewan, reptil dan macam-macam. Pertama kali apa Mas? Reptil. Pertama kali reptil, ya pelihara ular sih. Ini ular panji petualang ya. Peliharaan ya. Ularnya ular nemu di Gunung Pati, teman dikasih, yaitu awal pertama kali. Ular apa Mas? Sanca. Oh, sanca. Sanca biasa, sanca batik gitu loh. Oh iya, yang sering kadang kalau banjir mesti ada di selokan. Kalau Mas Ratno? Untuk saya untuk dulu itu belum pernah mengenal seperti kayak gini juga. Tapi karena kemungkinan ya juga dikasih kesempatan buat belajar itu berangkat ke Semarang itu ketemu Bapak Rudi. Ketemu Rudi ya. Pertama kali dikenalkan hewan apa Mas? Untuk pertama kali seperti Vanek Fox ini loh Pak. Oh ini ya, rubah. Ya. Vanek Fox. Ya. Terus semacam iguana. Iguana. Ya. Wani ya? Udah mulai berani. Udah mulai berani. Ya, Tadinya nggak berani ya? iya Pak.
Oke, terus ular itu udah diperkenalkan semuanya, jadi udah paham, udah caranya udah tahu. apalagi Mas Rato kan ngurusi dunia penginapannya toh. Ya. Kalau ada customer nginep ke hewan yang rada berbahaya kan ya harus tahu ya penanganannya. Oke, kalau Mas Leon nih Mas, kalau Mas Leon di sini urusnya tadi apa? Reptil sama grooming. Nah, kalau reptil sama grooming itu dari mulai reptil dulu aja apa yang biasanya diurusin? Reptil itu di sini kan kita ada display banyak ya, itu terrarium dan di atas hiasan-hiasan tadi ya. banyak. Nah itu memberi makan, perawatan, kesehatan, kita kasih perhatian lebih. Terus juga kalau misalkan ada customer yang minat dan mau beli, kita bisa layani juga. Oke. Seperti itu. Terus memberikan edukasi Pasti itu ya. reptil ya. Loh, Mas, Edukasi. sekarang saya penasaran nih. Kesehatannya reptil ki piye Mas? Aku ya kalau misalkan kucing ya kan Iya. kelihatan Iya. yang lentru gini, kadang nggak ngeong, kadang pupnya gimana. Nah, kalau reptil Mas? Kalau reptil sebenarnya bisa dilihat dari gerak-gerik juga dan juga dari mata. Oh, matanya. Mata itu pasti nggak bisa bohong. Kalau mata reptil seger itu biasanya terang, terus nggak sayu gitu, biasanya sehat. Oh, ngantuk. Kayak gitu. Kalau yang matanya sayu ataupun mulutnya berair, nah itu biasanya sakit. Oh, mulutnya berair. Nek yang berair. tadi yang warna biru itu mulutnya berair. Yang biru mana? Mas? Biru apa mau namanya ular biru tadi? Aku tuh baru coba kalau biru layu aku. Itu larut bisa. Kayak mana ya biru orang air juga bisa. Nah, kalau yang ular-ular atau reptil-reptil berbisa biasanya penanganannya khusus, nggak pakai free handle, nggak pakai tangan kita megangnya, tapi pakai alat. Oh. Jadi keep safety. Tetap safety ya. Tapi ya kayak bisa. Iya Mas Rato itu. Ada orang kata Mas mau menginapkan hewan apa dibuka gobrol. Kamu gimana kamu? Untuk penanganan kobra kita juga harus pakai safety juga. Oh safety ya. Yang paling yang dulu pertama kali nangani buat ini belum buka ya pet industry ya. Ini kalau dunia perhotelan saya tanya, kalau diinapkan tuh hewan diapakan? Biasanya kalau di sini pelayanannya loh ini. Pelayanannya juga harus seperti sebelum masuk itu kan pasti customer kan bilang Mas saya mau hotel ini Mas buat nginep saya ya. Anjing saya nih. Ya boleh Mas, silakan mau kita juga berbagai varian untuk yang di sini kan. Ada standar, ada medium, ada large juga ada VIP. Wah itu yang kamar mandi dalam yang mana itu? Kalau dimulai dari standar, terus large, standar, medium, large, VIP ya. Nah, bedanya dari 4 ini tahu nggak? Perbedaannya kalau yang medium itu kan untuk khusus kandang yang Lebih besar. Oh ukuran kecil. kandang. Kecil. Kalau yang medium itu kecil. Terus kalau yang udah mulai large sama VIP itu udah lebih besar lagi. Ukuran hewannya ya? Ukuran hewan juga sama ukuran hotelnya berbeda. Oh beda-beda. Ya. Dimulai dari berapa tahu nggak harganya? Untuk yang harga dari 80 sampai 200. 80 sampai 200. 200 yang VIP ya? Ya. Yang kalau yang VIP dapatnya apa aja tuh? Itu ada air pengeluaran itu loh, udara, terus ada CCTV sendiri. Khusus? Ya khusus untuk yang VIP ada CCTV sendiri? Ya. Luar biasa. Terus ada itu apa ya, VIP, CCTV sama personal keeper. Keeper. Personal keeper. Jadi setiap satu hari itu ada laporan ke pemilik ya? Pemilik 2 kali, satu hari 2 kali. Oke, untuk makan minum mandinya udah termasuk itu? Kalau di VIP udah. Oh begitu, Ya. makan minum mandi ya. Itu makanya untuk khusus hewannya itu. Ya, kita standar Royal Canin. Wih, standarnya luar biasa loh pemirsa Royal Canin itu langsung dari Mas Ratno ini yang ngurus penginapan ini. Kalau ada pemirsa yang ada di rumah mau pergi keluar kota, bingung mau tinggal hewan peliharanya di rumah, nanti di pintu tangga belum bisa kan biasanya sering itu Mas manukku pakani ya, wah ini manuknya Barno lang, bingung, ini bisa langsung bawa ke sini. Ini di Pet Ministry di Dr. Waidin. Katanya bisa pesennya online ya? Iya bisa. Pakai apa Mas tadi Mas aplikasinya? Untuk aplikasinya seperti K1. K1 ya. Iya. K1. Di Ada website juga. Di website ya, Iya, di ada website websitenya K1. nanti.
kita bisa masukin di situ ya. Iya. Pesan grooming Grooming, ataupun hotel, ke dokter, klinik tersendiri bisa. Bisa ya? Bisa. Wah, oke, luar biasa. Pertama kali di Semarang pemirsa, saya baru tahu ada website berbasis untuk penginapan hewan, grooming hewan, sama klinik hewan ya. Jadi kalian bisa tahu kapan jadwalnya kalian kontrol apa, Iya. mau pesen nggak usah harus antri, Iya. datang taruh hewannya Iya, langsung pulang beres, ya. iya, benar. Oke, nah kalau dari Mas Leon nih Mas, kan tadi kan udah nih masa perhotelan, nah ini kalau grooming. Nah, kalau di sini grooming juga berbasis tadi ya sama ya, online lewat website kita bisa pesan kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman customer pengen menjadwalkan grooming hari apa, itu nggak usah datang ke sini. Oke. Jadi bisa lewat HP langsung dilihat jadwal kosong hari apa, habis itu langsung pesan aja. Terus yang ada beberapa paket kan. Oh, ada beberapa Ada paketnya beberapa lagi. paket. Ya. Yang pertama itu standar itu seperti small lah, anjing-anjing kecil. Anjing kecil. Shih Tzu, Pom. Shih Tzu, Pom. Terus yang kedua medium. Medium itu seperti beagle. Oh ya, husky. beagle, husky. Large itu seperti apa? Alaskan Malamut. Alaskan Malamut. Ya, terus Ya. kalau yang ada lagi extra large itu biasanya anjing gede itu Kak. Yang kayak Scooby-Doo ya. Iya, itu apa Oh, Griden, ya, terus Griden. itu Mountain Bernese Dog. Bernese Nah, Dog, kayak gitu. ya. Kalau kucing juga sama. Kucing Kucing. maksudnya yang Sama. small apa yang Small standar kan, tapi kucing kan juga macam-macam jenisnya kan, ada yang gede juga. Oke. Nah, Mas, kalau grooming itu diapakan aja Mas? Nah, kalau grooming itu biasanya itu kita dari kayak kata ini ya, di belakang ini ya. Ini pemirsa tuh Ada bisa teman lihat tuh. lagi. Ada teman lagi grooming. Ini apa? Pom ya? mini pom ya. Oh, oke. Di grooming itu biasanya kan dimandiin pasti, dibersihin kupingnya, Itu telinga paling telinga, susah tuh. terus habis itu dicabutin bulu telinganya juga, itu kan bisa mengganggu juga kotor. Terus potong kuku, Oh iya. potong kuku, terus bersihin area-area kelamin anjing juga. Kalau kotor. perempuan ya, perempuan wajib ya. Perempuan sama jantan sih masih tetap tetap dibersihin. tetap Ya. Saya dibersihin semua. kalau telinga tuh yang paling Susah. ngeri sih. Pertama susah dan kedua ngeri. Nah, Iya. bayangnya Iya. telinga saya sendiri kan saya bisa merasakan nih ya, Iya. oh kejeron, oh Iya, kan. ngeri banget nih. Kalau anjing kan kita nggak bisa ngomong sama dia, jadi au. Makanya biasanya kalau misalkan untuk customer yang tidak bisa ataupun kesusahan langsung aja ke sini. Nah, gitu. Soalnya pentingnya hewan peliharaan harus di grooming kan penting ya Mas ya. Penting. Kenapa Mas itu Mas? Yang pertama kan karena kita hewan peliharaan, kita sayang ya. Basicnya sih sayang sama hewan, dan juga kita memberikan yang terbaik buat hewan kita. Dan juga untuk kesehatan hewan dan kita sendiri. Kadang ada juga penyakit-penyakit pada anjing kan yang menular kepada manusia juga ada. Oh iya. Ya, untuk kesehatan bersama sebenarnya kalau untuk hewan. Jadi kalau hewan itu bersih, kita mainin juga iya, enak, benar. baunya wangi Iya. kan biasanya kan anjing ada bau tertentu yang khas ya. Nasi ya, beda-beda Eh, anjing. ada yang wangi, ada yang baunya agak sengar-sengar gimana. Tapi kalau di grouping kan biar bisa ini loh. Ini contoh hotelnya ya Mas ya. Iya. Ini yang kamu urus ini Mas. Iya. Ini apa namanya Mas? Connect Fox. Connect Fox, kayak rubah ya? Ya, seperti apa? Itu dari Mesir. Dari Mesir. Iya. Woi, ini maksudnya kalau kandang segini termasuk hotel yang apa ini? Ini yang medium. Ini yang medium, yang di bawah ini Itu large. large. Ya, Oke. sama VIP. Oh, large sama VIP. Jadi yang ada CCTV-nya di sini Iya, ya. Oh iya. iya. Kelihatan no, kandang yang medium sama large. Kalau ini yang parkirnya luas. Iya. Parkir luas. Kamar mandi dalam juga ada tuh. Ada AC-nya. Kayak hotel bintang 5-nya di sini. Total ada berapa kamar, Mas? Kalau ini berarti ada sekitar 15 kamar ya, Iya. terbagi dari 4 kelas tadi. berbagai macam ya. Terus kalau yang grooming juga ada, di situ juga ada yang dititipin ya, yang lagi di grooming itu ya. Ya, Ini kandang. Kan Dari pet grooming. ministry ini kan sudah 95% nih ya. Iya. Nah, tinggal sebentar lagi Ah. akan ada grand opening. Tadi Korudi sudah menyampaikan loh, ada alburung, ada ikan dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai yang ngurusi hewan-hewan udah paham semua belum Mas nih? Amin. Halo, amin. Kita Paham udah pastinya, paham semua ya. pastinya paham. Soalnya kan kita juga bertanggung jawab dan kita juga memberikan edukasi ke customer kan waktu datang ke sini. Biasanya kan karakter si hewan ini kan berbeda-beda. Contoh habis menghadapi reptil, terus kita ke mamalia nih. Nah, Touchingnya kan beda-beda tuh Mas. Betul. Nah itu mengantisipasinya Mas, nah gimana Mas? kalau setelah grooming atau habis pegang mamalia, kita sebaiknya cuci tangan dulu pakai sabun, habis itu baru ngurusin reptil. Oh, oke. Karena reptil itu kan
ini ya penciumannya sensitif apalagi kalau bau-bau mamalia kan sebagai makanan kan kebanyakan. Oh ya, dikira curut padahal tangan. Iya. Soalnya memang pengalaman juga ada kadang. Oh pernah Mas? Tempo hari di rumah sih kayak gitu. Habis megang anjing terus megang ularnya nyerang karena memang bau anjing, bau mamalia jadinya kan. Oh oke. Kalau ada beberapa reptil itu kan yang memakan daging ya, karnivora ya. Oke. Cokot sih di Mas. Udah lama sih Mas. Udah lama gini. Jadi bekas-bekas sih. Ular ya. Iya. Nah, terus kalau ada seperti itu penanganannya siapa tahu nanti yang di rumah mau tahu nih kalau digigit itu jangan panik apa-apa gitu. Beda antara ular berbisa sama ular yang tidak berbisa sih Mas. Kalau yang berbisa harus cepet-cepet ya. Kalau yang berbisa langsung aja ke jangan diapa-apain, langsung diimobilisasi. Imobilisasi itu kalau misalnya digigit tangan jangan bergerak, dikasih kayu ditali, jangan bergerak, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit kayak yang nggak berbisa ini. Kalau nggak berbisa tinggal kasih betadine atau alkohol cuci bersih. Oh udah gitu kok ya. Gitu aja. Soalnya kan biasanya kalau saya jatuh, tangannya Nah itu. Kalau dicokot Viper ini segera langsung. Di medis kan sekarang udah nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya. Itu kan kebanyakan orang-orang dulu digigit ular kita hisap katanya keluarin itu yang salah. Nah, jangan diturunin langsung dari Mas Leon. Apa istilahnya apa ini? Apanya? Kalau perawat itu istilahnya apa? Kiper dari Pet Ministry sama Mas Rato ini juga kiper dari Pet Ministry juga. Oke, ini udah masuk sesi terakhir nih Mas. Saatnya saya minta Mas Leon untuk promosi Pet Ministry. Ayo, monggo. Ayo. Gimana? Di sini pelayanannya apa aja? Oh ya, yang pertama pelayanannya kita mengandalkan dan juga pelayanan yang paling kita tonjolkan ya di sini lewat itu website online untuk berbasis online untuk segala informasi ada di situ. Ada semua. Entah itu pesan grooming, booking hotel, booking ke klinik hewan ataupun yang lainnya langsung aja masuk ke website. Terus jual makanannya juga ada di situ nggak? Ada juga di IG ada, Facebook ada. Oh IG ada. Tadi yang disampaikan Rodi kan IG. Kalau Facebooknya belum ini. Coba disampaikan. Sama sih sebenarnya. Pet Ministry. Petministry.id ya. Itu Facebooknya dari Pet Ministry. Kalian bisa langsung datang juga di Jalan Dr. Wahidin nomor 90 ya. Betul. Kalau mau belajar mengenai mamalia, belajar mengenai reptil di sini, helpernya ada berapa Mas? Kalau tanya, kipernya? 3 ya. Kipernya ada 3. Ini beliau semuanya ini yang mengurusi seluruh hewan-hewan di sini, reptil, anjing, kucing, katanya tadi ada makau, terus ikan. Ada tank yang sedang disiapkan itu, ya, yang katanya Korudi akan diisi hewan-hewan predator ya, predator, arwana dan segala jenis ikan hias juga ada, koi gitu ada. Itu kalian bisa mau tanya tentang jenis. Terus soal makanan juga, Mas, makanan juga berpengaruh nggak sih soal hewan? Bisa. Pengaruh ya. Pengaruh juga, makanan yang kualitasnya bagus itu juga lebih berpengaruh ke hewannya. Oh, oke. Ini juga ini masnya yang grooming itu kayaknya sudah lelah itu dari tadi kita wawancara gosok, semprot. Oke, pemirsa. Terima kasih Mas Leon, Mas Retno. Sama-sama. Terima kasih Ko Rudi tadi sudah mau jadi narasumber di YouTube channelnya Semarang Pemkot di program Hobi Jadi Rezeki. Buat kalian pemirsa yang ada di rumah yang usahanya mau diliput, kita akan datang ke usaha kalian gratis tanpa embel-embel apapun. Justru kita yang terima kasih karena kalian mau jadi narasumber dari kami. Tentunya langsung aja DM di Instagram Semarang Pemkot atau komen di YouTube channelnya Hobi Jadi Rezeki akan tayang minggu depan edisi Pet Ministry. Jangan lupa stay tune terus, saksikan terus Hobi Jadi Rezeki hanya di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Hasta la vista, mi amor.